silakan duduk. Oke, selamat pagi Pak Bu. Oke, perkenalkan saya Bidan Adila yang pada pagi hari ini bertugas. Ini tadi sudah diperiksa di depan ya Bu ya. Hasil pemeriksaannya tensinya 110 per 80 kali per menit. 110 per 80, nadanya 80 kali per menit. Suhunya 36,5 derajat Celcius, pernapasannya 24 kali per menit ya Bu ya. Oke. Untuk saat ini apakah ada keluhan Bu? Gini Bu, saya ini baru saja melahirkan. Saya capek. Apakah itu berkaitan dengan nutrisi yang saya konsumsi? Kalau saya baru 36 tahun. 36 tahun ya. Jadi ini nanti saya akan menyita sedikit waktu Ibu untuk memberikan penjelasan tentang kebutuhan nutrisi. Kebetulan Ibu ini kan anak pertama sedang menyusui ya. Jadi saya akan menjelaskan tentang nutrisi Ibu menyusui. Tujuannya agar kebutuhan Ibu selama menyusui ini terpenuhi. Bagaimana? Apakah Bapak dan Ibu bersedia? Ya, bersedia ya. Untuk ini apakah sebelumnya Ibu sudah pernah mendapat informasi tentang kebutuhan Ibu menyusui setelah melahirkan? Belum ya? Baik, jadi saya akan menjelaskan tentang manfaat nutrisi bagi Ibu postpartum. Postpartum itu Ibu yang setelah melahirkan ya. Yang pertama itu memenuhi kebutuhan nutrisi Ibu dan bayi, kemudian menunjang perkembangan bayi, mencegah anemia, nutrisi pada Ibu postpartum. Karena apa yang dikonsumsi Ibu itu akan berefek kepada bayinya, ya. Kemudian untuk kebutuhan energi Ibu nifas untuk 6 bulan pertama, ini kan baru 6 hari, itu terjadi penambahan energi sekitar 500 kalori per hari. Untuk makanan yang dikonsumsi itu beraneka ragam. Itu yang mengandung karbohidrat, kemudian protein hewani, protein nabati, sayur serta buah-buahan. Untuk fungsi dan jenis makanan sumber vitamin A, itu fungsi vitamin A sendiri untuk meningkatkan kandungan vitamin A dalam ASI, bayi lebih kebal dan jarang terkena penyakit infeksi, kesehatan ibu lebih cepat pulih setelah melahirkan. Kemudian sumber makanan yang mengandung vitamin A itu seperti kuning telur, hati, mentega, sayuran warna hijau dan berwarna kuning seperti wortel, tomat, nangka, itu ya contoh makanannya. Kemudian selain itu, Ibu nifas juga harus mendapat tambahan berupa kapsul vitamin A yang kemarin sudah diberikan ya setelah persalinan, itu 200.000 intraunit yang diberikan sebanyak 2 kali. Yang pertama kemarin setelah salinan, kemudian yang kedua biasanya 24 jam setelah pemberian vitamin A yang pertama. Kemudian fungsi dan kebutuhan cairan selama nifas itu untuk mengatur kelancaran metabolisme dalam tubuh. Jadi Ibu nifas itu harus minum sedikitnya 3 liter atau 14 gelas setiap hari, dan dianjurkan Ibu untuk minum setiap kali habis menyusui. Jadi setelah dikeluarkan diisi lagi supaya hasilnya tetap produksi kembali. Kemudian ada tablet zat besi juga, itu yang harus diberikan selama masa nifas, dibutuhkan untuk kenaikan sirkulasi darah dan sel serta menambah sel darah merah. Ibu nifas harus mengkonsumsi tablet zat besi 1 kali sehari selama 40 hari. Jadi ini nanti masih terus mengkonsumsi tablet zat besi seperti ini selama sampai 40 hari. Oke. Kemudian untuk menu sehari-hari yang konkret itu sendiri ini enak sego, ada nasi, ada lauknya ayam atau daging, proteinnya dari hewani itu dari nabatinya bisa tempe, tahu, kemudian ada sayur hijau atau jangan bening, wortel, bayam, makan sama aja buah, kalau bisa dengan susu. Dan ya, untuk biasanya kan orang tua itu memantang Ibu, misalnya nggak boleh makan ini, makan itu,
ibu. Nah, itu yang malah menjadi masalah nanti. Akibat dari pantang makan pada masa nifas itu akan memperlambat proses penyembuhan luka. Jadi kemarin kan sempat ada rujukan gejala lahir, dan itu dijahit itu harus segera dipulihkan. Jadi dengan mengkonsumsi makanan seimbang itu tadi. Jadi hubungan keluarga ya Pak itu juga perlu. Terus makan makanan nutrisi istirahat cukup, kemudian relaksasi, selalu cuci tangan jika akan memotong bayi. Seperti itu. Jadi nutrisi sangat dibutuhkan. Jadi tidak ada pantang makanan, harus memakan apa yang menjadi kebutuhan pokok itu tadi untuk penyembuhan luka, dan produksi ASI itu nanti dapat berulang kalau dengan konsumsinya dibatasi. Oke, jadi harus makan tadinya. Dan bagaimana Bu? Apakah Ibu sudah jelas dengan penjelasan saya tentang nutrisi menyusui? Oke, kalau begitu saya yang jadi bertanya Ibu untuk memastikan apakah Ibu sudah paham atau betul tentang apa yang sudah saya jelaskan tadi. Tadi makanan apa saja ya Bu yang dianjurkan untuk memenuhi kebutuhan nutrisi Ibu menyusui? Karbohidrat, protein, hewani dan nabati, sayuran, dan buah-buahan. Betul, jadi itu ya makanan yang harus dipenuhi Ibu menyusui sehingga nanti bayi Ibu sehat, bayinya juga terpenuhi gizinya. Baik Bu, ini nanti Ibu berarti sudah paham dengan penjelasan saya. Untuk kontrol selanjutnya nanti 1 bulan ya Bu. Atau jika ada keluhan bisa langsung kontrol. Kalau tidak ada keluhan 1 bulan lagi untuk kita berbicara tentang KB nanti ya pertemuan selanjutnya. Mungkin itu yang bisa saya sampaikan. Ada yang bisa ditanyakan lagi? Ditanyakan lagi enggak? Sudah ya? Yes, baik Ibu, semoga nanti bisa menyusui dengan baik dan banyak sehat. Sudah sih di jalan dulu, silakan Pak. Kemudian melakukan pendokumentasian edukasi kebutuhan nutrisi pada ibu menyusui.